Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Line Manufacturing dengan anggota saya Muhammad Adi Arifianto, NIM 059. Saya Widyaningsih, NIM 089. Saya Safia Melia Sari, NIM 099. Saya Dewi Fortuna Kusuma, NIM 146. Berikut identitas jurnal. Judul jurnal yaitu Minimasi Waste pada Aktivitas Proses Produksi dengan Konsep Line Manufacturing. Studi kasus di PT Spot Glove Indonesia tahun 2017. Penulis yaitu Trismi Ristiawati dan kawan-kawan. Latar belakang. PT Spot Glove Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sarung tangan yang beralamat di Kerandon, Pendowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki karakteristik make to order dalam proses produksinya. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan yaitu sering tidak tercapainya target produksi harian karena pemborosan dalam proses produksi, cacat atau delay, sehingga melakukan pendekatan untuk meminimasi sumber-sumber waste yang ada dengan pendekatan line manufacturing. Berikut merupakan visualisasi aliran material dan informasi dalam proses produksi pada PT Spot Glove Indonesia. Di mana pada proses produksinya diawali dengan membeli bahan baku, yaitu berupa kain dan lain-lain dari supplier. Kemudian setelah mendapatkan bahan baku yang sudah sesuai, maka bahan baku tersebut dibentuk sesuai dengan pola yang telah didesain, dan setelah itu melalui tahapan pembuatan pola dengan dilanjutkan tahap pemotongan. Pada tahap pemotongan, pola yang sudah dibuat dipotong sesuai dengan garis dan tidak boleh ada kelebihan waste. Kemudian masuk ke tahap penjahitan, yaitu menyatukan potongan-potongan pola dengan benang. Pada tahap jahit ini, setelah barang selesai dijahit, maka dilakukan quality control untuk mengecek apakah ada sarung tangan yang tidak sesuai dengan standar penjahitan. Kemudian sarung tangan yang sudah sesuai dengan standar penjahitan akan dilanjutkan ke bagian finishing. Di bagian ini, sarung tangan akan ditambahi ornamen-ornamen yang telah disesuaikan. Maka setelah dilakukan finishing, kemudian kembali lagi dilakukan quality control yang terakhir untuk mengecek apakah sarung tangan tersebut sudah sesuai dengan standar, dan setelah itu melakukan packaging pada barang sebelum pada akhirnya akan didistribusikan ke konsumen atau pasar-pasar. Untuk detail mapping, kita menggunakan proses activity mapping. Di sini tuh ada tabel PEM, yaitu tujuannya itu adalah memetakan keseluruhan aktivitas dari detail kegiatan aktivitas guna mengeliminasi pemborosan atau waste dan ketidakpastian pada tempat kerja, sehingga tujuannya itu mampu meningkatkan atau memenuhi kebutuhan kepuasan pelanggan dapat terwujud, serta mengurangi biaya minimalisir biaya produksi. Nah, di sini kita itu menggunakan membuat kuesioner, kemudian hasilnya itu akan dikolek dan dianalisis, yang mana proses produksi itu akan dicari yang menghasilkan nilai waste yang terbesar. Untuk detail mappingnya, di sini pada tabel 9, yaitu proses activity mapping, ada deskripsi aktivitas, mulai dari bahan baku dimasukkan ke gudang sampai dengan pemeriksaan akhir atau QA. Kemudian menjelaskan tentang mesin atau alat bantu yang digunakan pada aktivitas produksi. Lalu ada jarak, di mana jarak antara satu produksi ke produksi selanjutnya itu jumlahnya sekian, dan waktu atau waktu produksi yang dilakukan dalam membuat satu produk, dan juga ada penjelasan jumlah pekerja. Nah, untuk total dari waktunya yaitu 524,209
dan jumlah pekerja yaitu 453 dengan beberapa keterangan yaitu ada sekian. Dan pada tabel 10 yaitu menjelaskan tentang data reject atau presentasi reject, di mana ini adalah kesimpulan dari batch atau proses yang mendapatkan reject rate paling tinggi, yaitu ada 4 proses: potong dengan reject rate-nya 1,66%, jahit 5,86%, finishing 0,10%, packing 0,0047%, sehingga total reject rate-nya itu adalah 7,63 dari persentase 100%. Nah, dari kedua tabel di atas itu merupakan hasil akumulasi bahwa proses penjahitan itu menghasilkan produk reject atau rusak yang paling besar persentasenya yaitu 5,86%, dengan persentase sebesar 76,80% dari persentase reject per proses produksi. Selanjutnya yaitu diagram fishbone dari kedua waste. Yang pertama ada waste defect dan yang kedua ada waste waiting. Di mana pada diagram fishbone ini untuk waste defect-nya memiliki tiga faktor, yaitu manpower, kemudian mesin, dan yang ketiga material. Untuk manpower sendiri ada pekerja yang tidak fokus, kemudian pekerja kurang teliti akan mengakibatkan jahitan tidak sesuai bentuk atau desain. Kemudian ada faktor kelelahan, kurang terampil, dan pekerjaan yang terburu-buru akan mendapatkan hasil jahitan yang tidak rapi. Sedangkan untuk faktor yang mesin, dikarenakan kurang perawatan atau pengecekan akan mengakibatkan mesin jahit mudah rusak. Kemudian intensitas penggunaan mesin yang tinggi akan mengakibatkan jarum patah atau tumpul. Untuk faktor material, ini ada kualitas benang yang buruk sehingga jahitan mudah putus. Untuk yang waste waiting, ada 3 faktor juga, yaitu man, material, dan mesin. Untuk yang man, tingkat keterampilan tiap pekerja berbeda, kemudian kelelahan yang mengakibatkan ketidakfokusan berdampak pada lamanya pekerjaan tersebut selesai. Kemudian tingkat keterampilan yang berbeda dan kurangnya ketelitian akan menyebabkan kesalahan operator dalam melakukan pekerjaannya. Untuk yang faktor material, yaitu menurut cuaca lingkungan juga berakibat pada keterlambatan material datang. Dan untuk yang mesin, karena perbaikan atau penggantian spare part akan mengakibatkan mesin rusak. Jadi, akar permasalahan dari waste defect yaitu keterampilan pekerja kurang memadai, kurangnya perawatan, dan pengecekan mesin. Untuk akar permasalahan pada waste waiting, yaitu perbedaan tingkat keterampilan pekerja, perbaikan atau penggantian bagian mesin yang rusak, dan keterlambatan material datang, sehingga aliran proses produksi yang panjang yang membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya semakin membutuhkan waktu yang panjang. Kesimpulannya, dari permasalahan di atas, maka dapat diberikan usul perbaikan untuk mengurangi waste dan meminimalisir keuangan, yaitu adalah penambahan pekerja pada proses jahit, kegiatan maintenance pada mesin dalam bentuk preventive maintenance, melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pekerja, kemudian memberikan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan dan menyetarakan keterampilan maupun standar kerja dari masing-masing karyawan. Demikian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.